Kali ini aku akan kasih tahu kalian teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kalian terbiasa mengasah otak ya. Kalian udah siap belum? Kalau udah, langsung aja yuk kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama. Reza baru aja dapat bonus dari kantornya, sebuah mobil sport keluaran terbaru dan belum ada yang mengetahuinya selain orang terdekatnya. Saat weekend dia pengen pergi ke rumah neneknya dan dia menaruh mobilnya di garasi rumah dan menutupnya. Saat dia kembali dari rumah neneknya dan ngecek garasinya, ternyata mobil si Reza udah hilang guys. Dia pun melaporkan kepada polisi dan polisi melihat rekaman CCTV yang ada di dekat rumahnya. Terdapat 3 orang yang tertangkap kamera melintasi rumah Reza. Akhirnya polisi menanyai mereka semua, tapi mereka memiliki alasan masing-masing. Yang pertama ada Wahyu. Dia bilang, aku nggak mungkin mencuri mobil Reza pak. Aku lewat depan rumahnya karena ingin jogging sore di dekat taman. Terus saat aku lewat garasinya, aku melihat masih ada kok mobilnya. Lagian juga aku nggak tertarik dengan mobil sport jenis itu. Yang kedua ada Putra. Dia bilang, aku memang sempat menuju ke rumah Reza pak, karena dia memintaku untuk ngecek mobil barunya. Tapi saat aku udah sampai depan rumah, nampaknya nggak ada orang. Akhirnya aku menelponnya dan dia lagi berada di rumah neneknya. Jadi ya aku pulang lagi pak. Yang ketiga ada Andi. Dia bilang, aku nggak mungkin ngambil mobil si Reza. Aku memang sempat melewati rumahnya, tapi aku cuma lewat buat beli bakso yang nggak jauh dari sana. Aku juga nggak mungkin ngambil mobilnya, karena Reza adalah sahabatku dari kecil dan aku nggak mungkin mengkhianatinya. Setelah mendengar alasan dari para terduga, akhirnya polisi mengetahui seseorang yang telah berbohong. Kalau menurut kamu, siapakah yang telah berbohong? Langsung aja waktunya 5 detik untuk kalian jawab. Gimana guys, udah tahu belum siapa yang berbohong? Jadi jawabannya adalah Wahyu tuh. Karena kalau kamu dengar alasannya aneh banget. Masa dia tahu kalau mobil Reza masih ada di garasi pas dia lewat? Dan dia juga tahu kalau mobil Reza adalah mobil sport keluaran terbaru. Karena belum ada yang tahu selain orang terdekatnya Reza. Jadi udah pasti dia berbohong tuh. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Hari ini adalah hari pertama masuk sekolah di tahun ajaran baru guys. Tapi pada saat jam istirahat, seluruh siswa sekolah dihebohkan oleh seorang murid yang tewas di toilet. Akhirnya polisi datang untuk menyelidiki kasus ini. Terdapat beberapa orang yang dicurigai melakukan pembunuhan pada murid itu. Yang pertama ada Adit, seorang siswa. Dia mengatakan, aku nggak mungkin melakukan pembunuhan pak, aku ke toilet buat buang air kecil sebentar aja kok. Karena aku kebelet banget dan harus buru-buru ke kantin. Karena aku takut jajanan kesukaanku habis. Tiba-tiba bapak memanggilku untuk interogasi. Ya jadi aku kesini dulu deh. Yang kedua ada Tomo, seorang guru matematika. Dia bilang, aku nggak mungkin melakukan itu pada muridku. Pada saat kejadian aku lagi ngoreksi ujian tengah semester para siswa. Karena datanya akan aku input pada sore ini pak. Lagian kenapa aku harus membunuh muridku sendiri? Yang ketiga ada Cecep, seorang cleaning service. Dia bilang, aku sepanjang hari ini membersihkan koridor kelas dan toilet pak. Karena sehabis libur panjang biasanya tempat ini akan mudah berdebu karena ditinggal anak-anak berlibur. Jadi mana mungkin aku melakukan pembunuhan? Tega sekali ya pak orang yang melakukan hal itu. Setelah mendengar alasan para terduga, akhirnya polisi mengetahui siapa orang yang telah berbohong. Kalau menurut kalian, siapakah orang yang dimaksud Pak Polisi? Langsung aja waktunya aku mulai dari sekarang. Hayo, kamu udah tahu siapa yang telah berbohong? Yap, bener banget buat kamu yang menjawab guru olahraga. Karena sekolah aja baru dimulai di semester awal kan, tapi kok guru ini malah lagi mau ngoreksi ujian tengah semester? Udah pasti dia lagi berbohong tuh. Buat kamu yang jawab benar, aku ucapkan selamat. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga. Pada
Pada suatu hari Rido menelpon kantor polisi dan dia melaporkan kalau ada yang telah mengambil kucing peliharaannya. Setelah menyelidiki kasus itu, polisi mendapat 3 tersangka yang diduga mencuri kucing Rido. Yang pertama ada Raka. Dia bilang, aku sama sekali nggak suka binatang pak, karena aku nggak bisa memelihara binatang, apalagi aku sangat alergi terhadap bulu-buluan. Jadi mana mungkin aku yang ngambil kucingnya Rido, walaupun aku tahu kucingnya sangat cantik. Yang kedua ada Zaki. Dia bilang, aku memang menyukai kucing pak, tapi aku nggak akan mengambil kucingnya. Aku memang dulu sempat memelihara kucing, tapi aku sangat trauma karena kucingku telah mati. Jadi aku nggak mau sedih lagi karena harus kehilangan hewan peliharaan lagi. Yang ketiga ada Yogi. Dia bilang, aku suka semua binatang, tapi untuk mencuri kucingnya buat apa? Aku memiliki banyak sekali jenis kucing di rumah. Aku juga sering berkumpul sama Rido untuk menemani kucing kita bermain. Nanti kalau aku melihat kucingnya, aku bakal kabarin Rido deh pak. Setelah polisi mendatangi rumah para tersangka, akhirnya polisi menemui siapa tersangka yang telah melakukan itu. Aku bakal kasih kamu waktu 5 detik untuk menebaknya. Yap, jadi jawabannya adalah Rifki guys. Karena dia bilang sama sekali nggak menyukai binatang. Tapi kenapa ada mangkok kucing di sana? Udah pasti dia yang telah mencuri kucingnya Rido. Mungkin karena panik, dia berbohong tuh. Selamat ya buat kamu yang benar menjawabnya. Teka-teki keempat. Reza adalah anak pertama dari Bu Maryam yang bekerja sebagai detektif di Jakarta. Pada hari Rabu sore, sepulangnya dia dari memecahkan kasus, dia ingin sekali pulang cepat dari tempat kerjanya. Tapi saat ia ingin pulang ternyata terjadi hujan yang sangat deras. Akhirnya dia nunggu hingga reda dan pulang ke rumahnya. Setelah dia sampai di rumah, dia menemukan ibunya telah terbunuh. Akhirnya Reza memanggil semua orang yang ada di rumahnya untuk diinterogasi. Yang pertama ada Desi, adiknya. Dia bilang, aku nggak tahu soal kematian ibu mas. Aku seharian ini cuma di kamar buat baca novel yang baru aku beli. Lagian mana mungkin aku melakukan itu ke ibuku? Yang kedua ada Joko, tukang kebunnya. Dia bilang, aku nggak tahu soal kematian ibu. Tadi ibu hanya minta saya buat nyiram taman dan memotong daun yang udah mati. Jahat sekali ya ada orang yang melakukan itu kepada ibu mas. Yang ketiga ada Atun, ART-nya. Dia bilang, pada saat hujan tadi aku ketiduran di kamar. Aku terbangun saat mas meminta saya untuk menanyakan kematian ibu. Dari pernyataan 3 orang yang ada di rumah itu, menurutmu siapa yang telah melakukan hal tersebut? Gak pakai lama, waktunya aku mulai dari sekarang. Udah nemu siapa pelaku pembunuhan dari Bu Maryam? Jadi pembunuhnya adalah Joko, tukang kebunnya tuh. Ngapain saat hujan dia malah tetap menyiram tanaman dan berkebun? Terus di gunting rumputnya terdapat noda darah yang bisa aja itu adalah darahnya Bu Maryam. Kamu jawabnya apa nih? Buat yang masih salah tetap semangat ya. Kita lanjut ke teka-teki terakhir. Teka-teki kelima. Di teka-teki terakhir ini ada 2 orang yang lagi melakukan kegiatannya masing-masing. Katanya ada di antara mereka yang merupakan seorang pembunuh. Coba kalian perhatikan salah satunya ya, karena kalian akan nemuin beberapa clue untuk menjawab teka-teki ini. Aku kasih kamu waktu 5 detik dari sekarang. Gimana? Udah ketemu jawabannya? Kalau udah, coba yuk tulis jawaban kalian di kolom komentar. Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling sulit. Apakah kamu menjawab semua pertanyaan dan jawabannya benar semua? Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya guys. Agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out!